Cara merakit lemari knockdown. Ini contoh lemari kehidupan sliding dengan variasi dua laci bawah. Nah, yang pertama itu tegakkan dulu papan samping tengahnya. Nah, ini di bagian papan samping, di bagian bawah dan atas ada tonjolan. Ini ada tonjolan nih. Nanti ini masuk ke lubang sini. Nah, ini bagian papan samping. Di sini juga ada lubang. Ada lubang nanti 4 lubang. Nah, ini jadi tinggal dimasukkan aja ke dalam lubang. Nah, itu mudah. Lalu tinggal dimasukkan baut knockdownnya. Ini baut knockdownnya ada lubang. Ini nanti diputer bisa pakai paku 8 atau paku 10, dia bisa masuk. Nah, dimasukin, puter aja. Murnya itu sudah kita patenkan, jadi tinggal diputer aja. Nah, ini sudah kencang ya, jadi tinggal dikencengin aja. Kalau udah nggak bisa diputer berarti sudah kencang. Nah, dia kalau sudah kencang begini dilepas juga udah nggak jatuh. Nah, berikutnya pasang bagian laci bawahnya ini, yang variasi lacinya. Aduh. Nah, ini kan sudah terpasang nih, ya kan? Lalu pasang bagian laci bawahnya. Nah, seperti ini, tinggal masuk aja. Rata-rata. Nah. Jadi patokannya itu dia ini rata ya, maksudnya nggak terlalu jauh gitu. Jadi rata lah nih antara tiang dan bagian lacinya ini. Ini kelihatan semua kan? Lagi lacinya. Tadi tegak loh. Nah, ini kan sudah papan samping tengah sudah berdiri, lalu ini juga variasi lagi sudah dipasang, tinggal pasang bagian atas. Nah, ini masang bagian atas harus 2 orang. Caranya sama seperti masang yang bawah. Jadi di atas ini kan ada tonjolannya. Nah, di bagian atas lemari juga ada lubang-lubangnya. Nah, ini posisi sudah terpasang bagian atasnya. Nah, tinggal dipasang baut knockdownnya sama seperti yang bawah. Nah, ini posisi sudah terpasang bagian atas. Kan? Ini bagian atas memang agak ribet dia. Jadi harus 2 orang. Jadi yang penting asal lubangnya masuk, dikencengin udah oke. Nah, selanjutnya pasang raknya. Nah, yang pertama dipasang ini bagian laci. Nah, cara masangnya, nah begini ya, dimiringin dulu. Jadi, nah yang bagian samping sebelah sini nih agak didorong sedikit ke situ. Nah, jadi ini agak didorong ya ke dalam biar dia masuk ke lembut. Ini. Tuh. Nah, ini setelah bagian lagi dipasang, tinggal dipasang rak-raknya ya. Nah, jadi di sini nih dia raknya ini nanti numpang di halaman kayu ini. Dia berada di atasnya, numpang di sini. Sama bagian laci juga numpang. Jadi pertama posisinya masukinnya begini ya, dimiringin. Nah, langkah selanjutnya jadi pasang papan belakangnya. Papan belakang ini ada 2 bagian, kiri dan kanan. Nah, ini sudah saya tandain ya. Ini bagian pasang yang pertama, bagian pasang pertama. Jadi dia di sebelah sini, ya sini CD, di sini ada tandanya nanti. Nah, ini. Nah, cara masangnya ini di sini kan ada celah nih. Ini ada celah. Nah, jadi papan bagian bawahnya ini masuk ke celah ini. Nah, celah ini nih masuk dia. Jadi buat yang
pemula ini harus hati-hati ya, karena takutnya kalau misalnya ini nggak masuk celah, ini papan belakangnya bisa jatuh ngenain kaki. Nah, udah masuk celah gini, jadi dia rapet sama bagian samping seperti ini. Sekrup tuh Ya. lagi. Nah, nanti tinggal disekrup aja. Di sini udah ada lubang-lubang sekrupnya nih. Udah kita sediain, tinggal disekrup aja. Nah, ini posisinya seperti ini ya. Jadi dia di sini agak longgar nggak apa-apa ya, agak longgar juga nggak apa-apa. Jadi di tengahnya ini dia rapet. Tapi tenang aja, nggak bakal ada celah. Nanti kita buktikan di depan. Nah, tinggal disekrup aja nih lubang-lubangnya. Sekrup bang. Nah, seperti ini tinggal disekrup aja. Kalau nggak punya mesin ya pakai tangan aja. Pakai tangan. Nah, sekrup. Sama yang di sini juga Anu ngorek sih di atasnya. Pokoknya udah ada lubang-lubangnya, tinggal disekrup aja. Nah, ini bagian papan belakang yang keduanya. Ini sudah saya tandain pasang kedua. Ini yang kedua dipasangnya. Nah, di sini di bagian papan belakang yang pertama ada celah. Celah nih di sini. Nah, ini buat masuk yang bagian papan belakang yang kedua. Nah, ini masuk, tinggal disekrup lagi seperti tadi. itu bilang rapat tuh terus bang rapat dulu sampai bilang itu Ayo disekrup. Nah, ini sekrup bagian tengah. Ini kalau misalnya tahun ada celah gini, tinggal ditekan aja depan sampingnya. Nah, gitu. Lalu disekrup, lalu ketahan. Nah, tinggal dipulin semua lubang-lubang sekrupnya. 3. Biasanya kalau masang bagian belakang itu ada kendala. Dia ini karena hambala dipasang duluan, biasanya nih bagian belakang raknya ini mentok di kelaman papan belakang. Biasanya seperti itu kalau misalnya ada yang nyangkut-nyangkut. Itu biasanya hanya itu sih kendalanya. 3. Lalu tinggal pasang rak bagian yang di atas gantungannya. Ini ada lubangnya. Ini nanti masuk ke sini. Lubang udah disediakan. 3. Nah, jadi ini celahnya masuk ya. Masuk ke kelaman yang ini. Kalau misalnya nyangkut-nyangkut mungkin agak kurang ke sini atau kurang ke sana. Gitu. Nah, lalu tinggal pasang gantungannya. 3. Lalu pasang gantungannya. Di sini gantungannya nggak ada ini ya. Yang satu di lubang seperti ini. Nah, yang satu lagi dia ada buat masuknya. Nah, cara yang pertama ini masukin di lubang yang ada celahnya. Lalu, nah dengan seperti ini aja. 3. Nah, ini sudah terpasang semua nih. Kemari semuanya udah terpasang, tinggal pasang pintu slidingnya. Nah, karena ini kan contohnya pintu pas sliding, jadi dipasang duluan nih bagian pintu tengahnya dulu, dua pintu tengah yang di atas laci. Nah, caranya bagaimana? Ini kan bagian bawah nih ada roda nih, rodanya nanti masuk ke sini nih, ke dalam rel, ke dalam ya masuknya ya. Nah, ini saya contohin. Di pos gitu. Posted. Coba. Ya. Nah, ini udah terpasang nih. Jadi biasanya kendalanya nih kalau yang baru masang pintu sliding pertama, jadi sebenarnya roda belum masuk ke bawah, tapi dia ngerasa itu udah masuk karena bisa digeser-geser juga. Nah, cara memastikannya seperti ini. Jadi cara memastikan kalau memang roda udah masuk ke dalam rel, digeser ke depan dan ke belakang. Kalau dia tidak bisa nggak keluar, maksudnya nggak keluar jalur, berarti emang bener udah masuk.
gitu. Nah, ini saya lupa tadi jelaskan, kalau bagian roda rel udah masuk, tinggal pasang bagian atasnya. Nah, ini cara seperti ini nih. Nah, ini nanti yang tongolan atas ini masuk ke dalam relnya juga, ke dalamnya juga. Nah, jadi ini posisi saat pintu nggak dipasang seperti ini ya. Nah, nanti tangan kita dari luar seperti ini, tinggal tekan tombol tengahnya, tekan, naikkan ke atas. Nah, kalau mau ngeluarin pintu juga seperti itu, tekan, tarik ke bawah gitu. Nah, ini kan masukkan ke atas. Nah, untuk memastikannya juga seperti tadi, jadi harus digoyangin ke depan dan ke belakang. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini tidak masuk nih, tapi kan bisa digeser-geser. Nah, sekarang saya contohin nih, saya dorong ke belakang. Nah, kan bisa tuh. Nah, ini nggak masuk nih. Itu. Jadi itu cara memastikan kalau memang rodanya sudah masuk ke dalam rel seperti ini, nggak keluar dia. Nah, ini sebelah pintu yang ini pasang, jadi ini harus dipasang duluan. Nah, yang ada kuncinya ini dipasangnya belakangan karena dia ada bagian depan. Cara masangnya sama seperti tadi. Tiga. Nah, ini kalau untuk ini kan ada tengahnya nih, jadi yang pertama kita kencangin di sebelah kiri. Di sini kita masukin dulu, masuk. Nah, untuk masukin roda yang atas, yang ini digeser dulu. Nah, ini seperti ini. Nah, lalu nih nanti kan kalau misal di sana, ini kan kalau di tempat produksi kita kan lantainya seperti ini yang nggak rata. Nih, jadi ini ketemu pintu celah seperti ini nih. Ini dia longgar dan di bawahnya rapet. Nah, ini biasanya kan karena lantai nggak rata. Caranya bagaimana? Nah, caranya jadi ini kan harus rapet ya. Ini jadi lemari hanya miring saja. Caranya tinggal di ganjel saja. Pas. Nah, tinggal dicari aja nih diganjel apa yang kiri atau yang kanan itu. Nah, dalam kasus ini kalau longgarnya yang atas, diganjel di bagian kiri nih, diganjel seperti ini nih. Nanti kalau di sana juga tinggal diganjel pakai telepet tipis aja. Nah, seperti ini nih jadinya rata dari atas ke bawah, rata ya. Enggak rata bener, cuman seperti ini, nggak longgar. Nah, ini juga nih rata. Jadi asal satu pintu sudah rata, dia nanti semuanya ngikut rata. Tuh. Nah, cara nguncinya hanya seperti ini ya. Jadi tinggal ditekan saja. Dia ngunci nih dua pintu, nggak bisa bergerak. Tiga. Tinggal pasang pintu selanjutnya. Goyang ke depan ke belakang, masuk, masukin ke atas. Nah, ini digeser dulu biar tangan kita bisa masuk. Ini posisi sudah terpasang semua ya. Ini kuncinya sudah seperti ini. Buka dia, bisa digeser. Kalau untuk membuka tinggal kita ke kanan aja lebih baik.
Nah ini jadi untuk tarikannya ini, kalau ini yang mesan ini minta stainless ya, jadi ini hanya plastik saja nih, bisa dibuka nanti stainless deh terlihat gitu. Tapi sengaja nggak saya buka biar biar terbukti ini baru ya. Oke gitu aja.